satu lah. Bagi yang menganugerahi nikmat yang seni-seni juga, aku menyebutkan misalnya ini. Nikmat yang besar, nikmat yang seni itu yang kecil-kecil lah. Semua Allah Ta'ala menganugerahi dalam kita. Dan berkat itu juga Sidin kawa mentuakan risalah ini. Jadi ada sumber lain padahal sebelum Sabilul Muhtadin Datuk Lampain mengolah kitab ini dulu hanya Sabila ya. Ada terus. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memiliki sekian alam dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi kita Muhammad penghulu segala Nabi yang diutus dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya. Dan kemudian daripada itu maka inilah suatu risalah yang sempana. Ya sempana. Sempana itu ringkas. Yang sempurna pada menyatakan haid dan nifas dan istihadah yang mengandung ia atas 15 pasal dan 1 Fatimah. Satu penutup 15 pasal, satu penutup. Oke. Telah terambil akan setengah daripada segala masalahnya daripada matan obat kalangan Syekh Mujizat dan setengahnya daripada matan Rauf kalangan Syekh Ismail bin Al-Mukri orang Yaman dan setengahnya daripada Fathul Wahab Syarah Manhaj kalangan Syekh Islam Al-Musi yang bangsa daripada Ansar dan setengahnya daripada Tuhfah kalangan Syekh Muhajir Al-Makkah dan setengahnya daripada Nihayah kalangan Syekh Rabi Al-Masih. Kitab-kitab ganal tuh jadi ringkasan hasil kumpulan itu tadi diurasikan jadi buku ini. Kitabnya ganal ini. Terus. Kuhimpunkan akan risalah ini pada akhir tahun Hijriah 1192 tahun dengan tuntut setengah daripada segala yang besar pada masa ini. Dituntut artinya diminta atas permintaan sebagian daripada pembesar di masa itu di situ. Jadi pada tahun berapa? 1992 Hijriah. Nah, ditulis. Oh ini berapa? Untuk 43 4 kan? 4. Padahal kubahasakan akan dia dengan bahasa Jawa supaya mengambil manfaat dalam dia orang yang tidak paham dia akan bahasa Arab dan terlebih fasihat daripada segala bahasa. Alhamdulillah lah, kada pakai bahasa Arab tadi ulang sedih. Ya tidak kalau membaca tidak. Dan menamai akan dia yang kontak ajiban dibayani haid wa istihadah tuan fase iswan. Artinya penguatan orang yang bersegera pada menyatakan haid dan istihadah dan nifas perempuan dan mempohonkan. Ya ada juga orang kada bersegera lah, tahu aja ada tapi kada bersegera. Ini penguatan orang yang bersegera saja. Ajilan. Ya, ada juga orang tahu kada bisa tapi kada mau bersegera kena gitu. Dan yang istiadatnya dia lepas dan yang lain daripada mereka itu yang berkenan kepadanya daripada segala laki-laki dan perempuan. Disebut tidak laki-laki dulu dan perempuan. Kalau ada perempuan dan laki-laki, berarti laki-laki pun perlu juga belajar ilmu ini. Apalagi laki-laki yang sudah berisi bini, nah itu harus tahu ya. Ya bisa aja bini itu menduga-duga ya, tapi salah soalnya hitungannya. Namun laki bisa, umpamanya bini itu salah, kalau mempasakan yang bujurnya kayak apa. Terus. Karena bahwasanya Allah Ta'ala amat hampir ia kepada hambanya lagi memperkenalkan segala doa hambanya dan barang siapa berpegang di atasnya tiada ia beroleh kejahatan dan sia-sia. Terus. Pasal yang pertama pada menyatakan arti haid dan istihadah dan nifas. Ketahui olehmu hai tabib hai tolib bahwasanya arti haid pada lugat mengalir dan artinya beresyarat yaitu darah menghalangi perempuan yang keluar ia dari atas kelanakannya padahal sehat ini dalam waktu yang tertentu dan arti istihadah. Jadi pengertian haid secara bahasa itu mengalir dan artinya menurut
istilah agama yaitu darah perangai. Perangai itu memang ya perangai itu kan kalau di kadang-kadang darah perangai perempuan yang keluar dia dari atas peranakannya rahimnya padahal sehat badannya. Jadi orang haid itu sehat badannya kada garing, beda dengan istihadah. Istihadah itu berarti kondisi badannya lagi kada sehat. Kalau haid ini kondisi badannya berarti sehat di dalam waktu yang tertentu. Jadi waktu yang tertentu ada minimal haid, ada maksimalnya haid, ada umumnya haid. Terus Dan ada istihadah pada syaraf yaitu dalam penyakit yang keluar ia daripada ujung urat yang di bawah peranakan. oh, cek lebihnya telah nih haid istihadah keluar mulai mana adanya. Cuma dari segi hitungan bisa diketahui. Jadi kalau haid tadi dari atas peranakannya, kalau istihadah dari bawah peranakan, ujung urat yang di bawah peranakan. Kayak kalau orang dulu meneliti lah, dia terima beres jadi hitungan kayak gini. Terus. Dan arti nifas pada syaraf yaitu darah yang keluar ia kemudian berdarah. Nah, nifas menurut istilah agama yaitu darah yang keluar setelah daripada beranak dan sebelum berlalu suci 15 hari. Jadi kalau dia beranak tapi bersuci 15 hari lalu ada darah, maka meskipun itu setelah beranak keluarnya, tapi setelah didahului suci 15, maka darah tadi bukan nifas. Jadi nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan dan belum berlalu 15 hari. Jadi misalnya 10 bersih. Di sini ada darah, maka darah sini adalah nifas. Tapi kalau setelah melahirkan semalam tahalat bersih 15, di sini ada darahnya. Nah, maka ini bukan nifas. Meskipun terjadinya darah setelah melahirkan, dua-duanya sama mirip. Tapi ketika di sini ada bersih 10, di sini ada bersih 15, maka beda hukumnya. Kalau setelah bersih 10, maka yang nifas adalah ini. Kalau 15 hari bersih atau lebih, maka di sini sudah bukan nifas lagi, tapi melainkan bisa haid, bisa darah fasad, bisa juga darah lebih 15. Oke, terus. Bermula sekurang-kurang tahun yang haid perempuan dalamnya yaitu sempurna 9 tahun. Tetapi jika kurang daripada 9 tahun kadar 15 hari atau kurang maka yaitu pada hukum 9 tahun juga. Adalah darah yang keluar daripada perempuan pada masa itu darah haid keluar. Dan jika ada kurang itu 16 hari atau lebih maka darah yang keluar pada masa itu darah rusak keluar bukan darah haid. 9 tahun di sini. Jadi di sini batasannya. Kalau digenap 9 tahun ada darah, maka haid. Atau usia yang 9 tahun kurang dari yang akan sampai 16 hari. Nah, kalau di sini lahirnya misalkan jam 9 pagi. Nah, di sini jam 9 ya. Nah, darah yang keluar di mulai jam 9:01. Nah itulah haid. Mulai sinilah haid. Tapi kalau jam 9 tepat atau pas ini lagi darahnya keluar, maka di sini bukan haid. Oke. Berarti kalau di sini berarti belum balik sih begininya. Misalnya terjadi di usia 9 tahun, 16 hari atau lebih sebelum mencapai 9 tahun, maka darah di sini bukan haid. Tapi kalau sebagian di sini begini sini. Nah, maka yang haid adalah ini aja. Ini adalah haidnya.
ada darah fasad atau istihadah kayak gitu. Mandi wajibnya di mana ya? Di sini lah, setelah haid. Nah di sini ada di kitab Tuhfatul Aizah itu bisa haid antara haid pertama dengan haid kedua bisa dipisah kalau sampai 15. Hanya terjadi satu ya. Misalkan gini. Ini keluar darah 5 hari misalnya. Habis itu di sini ada belum darah 5 hari. Nah, maka jika itu terjadi di sini, di wilayah sini ya, terjadi di wilayah sini ya, maka meskipun di sini kada sampai 15 tahunnya 5 hari, ini berapa ini? Sekitar 10 hari lebih lah. Nah, maka ini hukumnya suci. Ini haid pertama, ini haid kedua. Di sini aja terjadinya. Jika terjadi haid dan bersih di wilayah sini aja. Tapi kalau sudah wilayah sini sampai ke sana itu wajib dipisah 15 antara haid pertama dengan haid kedua. Nah, ini. Jadi kalau ini terjadi, misalkan di sini 5 hari, lalu darah, lalu 10 bersih, lalu ada darah lagi 5, maka ini adalah haid pertama. Ini suci, ini haid kedua. Meskipun di sini belum dipisah 15. Nah, itu hanya satu terjadi di sini aja. Antara 2 haid dipisah kalau sampai 15 itu jika terjadi di dalam masa ini aja. Masa yang belum sempurna 9 tahun tadi. Tapi kalau sudah masuk wilayah 9 tahun genap, maka kesana-kesananya 9 tahun lebih itu antara haid pertama dengan haid kedua wajib dipisah 15 paling sedikitnya. Jadi hanya terjadi di sini ya. Di usia ini. Di usia yang belum sempurna 9 tahun kurang 16 hari. Jadi ini haid pertama, maka baliklah si bibinya tadi. Suci, sembahyang dan lain-lain. Di sini bertahan bang. Ini jangan pakai penyempurna suci di sini lah. Mau pakai penyempurna suci kita di padang istihadah sini. Karena ini 10 aja. Nah, jadi di sini memang haidnya 2 kali. Hanya terjadi ini aja, ada suci paling kada sampai 15. Hanya terjadi tepat di sini. Lalu sudah umur 9 tahun ke depan, maka antara haid pertama dengan haid kedua itu wajib dipisah paling sedikitnya 15 hari atau lebih. Oke, terus bermula sebelum masa haid itu kadar sehari semalam, padahalnya berhubung yaitu 4 likur 1 saat. 4 likur lah 24. 4 likur itu 24 1 saat 1 jam. 4 likur 1 saat 24 jam maksudnya itu. Paling sedikit haid itu kadar sehari semalam. Padahal berhubung, padahal itu dalam keadaan, dalam kondisi berhubung terus menerus keluar. Nah, dalam kondisi terus menerus keluar, maka paling sedikitnya haid adalah 24 likur atau 24 jam. 4 likur 1 saat. Bahasa bahasa adalah 4 likur itu 24 1 saat jam. Terus. Dan sebanyak-banyak masa haid itu 15 hari 15 malam. Dan kebanyakan masa haid itu 6 hari atau 7 hari. Dan setelah bulan suci antara 2 haid itu 15 hari 15 malam. Dari karena di dalam 1 bulan itu tiada suci pada miliknya daripada haid dan suci. Maka jika ada sebanyak-banyak haid itu 15 hari, niscaya ada sekurang bulan suci itu 15 hari. Jadi kalau sebulan itu 30 hari, karena paling banyak haid itu 15, maka sisanya adalah sisa suci, yaitu 15 juga. Atau paling sedikit suci 15, maka paling banyak haid adalah 15 juga. Jadi syaratnya bacanya apakah paling banyaknya haid 15 maka sucinya 15, atau paling banyak suci, paling minimal suci 15 maka paling banyak haid adalah 15 sisanya. Nah, jadi tingkatan paling sedikitnya haid, ada haid tadi ada 3.
Ada minimal, paling sedikitnya, ini maksimal, paling banyaknya. Oh ya ini ya. Nih. ...24 jam, paling banyak kan 360 jam. Umumnya 6 atau 7 hari. Ini bukan pasti lah. Ini pun. Jadi ada umum itu hanya kebanyakan aja. Jadi bisa di orang tuh haidnya 3 hari aja atau 5 hari aja, maka itu ada masalah. Oke, terus. Dan tiada hingga bagi suci, karena terkadang tiada haid perempuan pada seumur hidupnya hanya sekali dua. Dan terkadang tiada sekali-kali haid perempuan di dalam seumur hidupnya. Jadi suci kan ada batasan lah, maksimalnya. Kalau minimal suci, ini haid kalau suci. Minimalnya 360 jam, maksimalnya tidak ada batasan. Paling lah kalau belajar haid minimal maksimal umumnya, minimal suci maksimal suci. Oke, terus. Dan jika umpamanya dengan haid perempuan yang lain sekurang-kurang haid dan sebanyak-banyaknya tiadalah kehilangan ada yang demikian itu dari karena menyalahi dia akan periksa Syafi'i dan sekali Periksa itu masalah penelitian lah. Dulu Imam Syafi'i ada asal-asal mula hukum ini, selain Sidin menggali dalil, Sidin juga meneliti si buktinya. Mungkin apa pakai angket atau maksudnya isian apa hari itu, apakah wawancara langsung. Yang jelas kadang-kadang kalau ginian di pedalaman kebiasaan gini-gini. Kalau beginian di kota kayak apa? Kalau lagi musim panas kayak apa? Kalau lagi musim dingin kayak itu dihimpun Sidin, diteliti, disesuaikan dengan dalil-dalil yang ada. Akhirnya jadi kesimpulan hukum, jadi buku itu ada kita sampaikan akhirnya. Jadi misalkan ada beginian mulai umur 9 tahun sampai umur 40, setiap keluar darah pasti 20 jam aja. Maka sepanjang ini sampai 40 tahun karena dikatakan mengalami haid. Aku ini jangan-jangan wali lah ya. Kalau bisa haid sama sekali kita buat ini ada ya keluar darah 20 jam bulan duri 20 jam pulang. Maka meskipun itu terjadi bagi sinya, maka itu tetap bukan haid 20 jam ya. Maka itu karena kawan di rumah haid itu dianggap darah fase atau darah kotor. Ada mandi wajib lah. Aku ini sampai 40 tahun kalau bisa mandi wajib sebab haid itu, kalau bisa dipakai lagi ya. Ada darahnya tadi keluarnya 20 jam aja. Jadi orang kalau bisa haid itu bukan berarti kan ada darah sama sekali lah. Tapi bisa aja ada darah, tapi kada sampai 24 jam. Dulu aja di apalah itu. Kami tahu berdua. Binian kawan yang bisa kawannya orang banyak. Jadi sepanjang omongan dokternya pas kelas 2 aliyah kan, pas kelas 2 sanawiyah itu mengalami keluar darah pertama dan sampai hari ini kada lupa. Karena ini dianggapnya biasa, karena dia mencek ke dokter atau apa, sampai ini kawin akhirnya kada anak lagi. Nah, hati-hati kalau memang darah tadi kada memenuhi syarat haid, maka jangan dilaus-laukan. Pembinaan malah kata juga, aku sehat ya, alhamdulillah kalau keluar darah, hati-hati. Kalau kada mengalami haid sebulan atau 2 bulan, 3 bulan, tinggal lawas kada mengalami haid, hati-hati, jangan dilaus-lausakan. Umumnya kalau pembinaan sehat tadi, ini harus mengalami haid dalam sebulan atau 2 bulan itu, jangan terjadi dengan lawas. Kalau ada terjadi dengan lawas, kayak kasusnya tadi itu, karena akhirnya pada kelawasan sudahnya kawin hanya kerasaan itu akibatnya sampai ini tidak banyak. Karena jadi kalau papanya harus proteksi tentang kehamilan dan sebagainya, jadi kayak kalau misalnya dia ngamen bisa bulan-bulan setahun karena pakai suntikan. Itu kan menunda, sebenarnya orang sehat tapi ditunda lah. Kalau ini alami, memang alami kadang-kadang. Kalau itu sehat aja kan?
Ya ada sehat sebenarnya. Makanya kan definisi haid tadi adalah darah yang keluar pada ketika kondisi tubuhnya lagi sehat. Jadi orang yang paham ilmu haid, ini pun paham sebenarnya mendeteksi secara bidik, oh aku ini sehat ke darah ini dia sudah kaum hitung. Tapi kalau dia dianggapnya ini himong pada darah, di sisi lain kan lama keluasan bakal ada gejala di kandung di rahim itu. Makanya ketika ada kawan mau pindah bapak mana sudah setahun lawan haid ya, periksa pada dokter kandungan atau minum obat pelancar haid kah supaya ada darah sedikit. Karena bahaya kalau pindah ke rahim. Kalau sudah kelawasan itu bisa pada beranak. Itu air bebinian. Bebinian karena haid air. Bebinian karena bertiana air. Makanya kalau ada masalah yang tidak janggal hitungan darah tadi, mending segera konsultasi ke dokter. Bukan ke pihak yang berwajib lah konsultasinya, tapi ke dokter. Oke, terus. Dan periksa ulama yang dahulu terbukti sempurna. Iya, sudah bukan asal memutuskan hukum. Oke, terus. Adapun kekurang-kurang suci antara haid dan nifas, maka yaitu diperoleh kurang daripada 15 hari, sama ada terdahulu haid daripada nifas atau terkemudian daripadanya. Stop. Jadi kalau antara haid dengan haid itu wajib dipisah paling sedikitnya 15 hari antara haid pertama dengan haid kedua. Itu paling sedikitnya harus ada terpisah 15 hari. Tapi kalau antara haid dengan nifas atau nifas lalu haid, maka bisa aja kurang dari 15. Ini bisa aja kurang dari 15. Lain ya karena jadi kalau antara haid pertama dengan haid kedua itu paling sedikitnya ada tahanan 15 hari atau lebih. Kalau boleh kurang ada yang ini tadi ya. Kecuali satu ininya kasusnya. Bisa suci antara haid pertama dengan haid kedua bisa dipisah kurang 15, yaitu ini aja di kasus yang ini. Tapi kalau sudah di usia 9 ke sana sampai meninggal antara haid satu dengan haid kedua itu wajib dipisah minimal 15 atau lebih. Tapi kalau haid lalu nifas mungkin aja kurang dari 15 atau nifas dulu, tiba tubuh nifas soalnya haid itu boleh-boleh aja kurang dari 15. Oke, terus. Maka rupa masalah terdahulu haid daripada nifas seperti melihat perempuan bunting akan darahnya pada sehari semalam. Nah, melihat perempuan bunting yang hamil akan darahnya kadar sehari semalam. Dalam hadis Imam Syafi'i, bebinian yang sedang bertiana dan darahnya terpenuhi syarat haid, maka hukumnya adalah haid. Ya. Dalam hadis Imam Hanafi atau Imam Ahmad bin Hanbal, maksudnya itu darah yang keluar di saat kehamilan kadar dikatakan haid, meskipun 24 jam lebih. Tapi mazhab Imam Syafi'i itu haid. Maka beranak ia kemudian daripada putus darahnya sesaat, umpamanya niscaya adalah darahnya yang keluar kemudian daripada beranak itu dengan nifas, dan darah yang dilihatnya dahulu daripada beranak itu dengan haid. Dan rupa stop. Ini haid dulu lalu nifas, misalkan ini. Jadi di sini melahirkan, ini melahirkan di sini keluarga sini keluarga. Atau kayak gini, di sini bersih sehari. Di sini anggapnya 3 hari ya, atau kalau dicopot dia 24 jam. Jadi kita copot 3 hari ya. 3 hari sebelum beranak ini melahirkan. Sini kalau ada lagi anggap 20 hari. Maka darah yang keluar 3 hari di dalam kehamilan tadi ini adalah haid.
Silakan. Habis palingnya itu. Maka yang ini haid lalu beranaknya, yang ini darah yang keluar setelahnya beranak, maka ini adalah nifas. Di sini mandi wajib gak ada? Setelah haid mandi wajib gak ada? Mandi wajib. Di sini dong mandi wajib gak ada? Di sini ingin mengalami dua sebab hadas besar lah. Yang ini ingin mengalami wiladah dan ingin mengalami nifas. Nah, di sini mengalami wiladah, yang ini sini mengalami wiladah dan juga mengalami nifas. Apakah wajib mandinya setelah melahirkan di sini? Sementara darah nifas ada keluar juga. Maka meskipun ingin mengalami wiladah tapi nifas sedang terjadi, maka tidak boleh mandi wiladah. Buat apa mandi wiladah mengangkat hadas besar, sedangkan nifas pun mengolahkan hadas besar juga. Sama kayak semalam, laki bini bergantungan tangan sambil bodoh. Berdua, kesayangan bener ya, lagi pengantinannya sambil berjambayang tangan sambil bodoh. Ini mengolah terjadinya hadas kecil, berwudu tadi hendak mengangkat hadas kecilnya, maka dalam satu waktu yang bersamaan kawan terjadi itu. Itu dia. Ketika ini mengalami wiladah, melahirkan, lalu diiringi adanya nifas, maka kada wajib mandi di sininya. Ingatkanlah, kada wajib mandi di sini kecuali sudah bersih dari darahnya. Karena wiladah tadi itu mengolahnya hadas besar. Buat apa mandi wiladah kalau nifas sedang terjadi? Nah, pahamlah? Jadi kalau bisa berarti ya oke. Ya, tapi makanan bukan makanan membawa sana aja. Saya sini kayak langsung kurang. Oh ya. Aku yang ini bukan yang makan ini. Yang makan apa? Yang ini orang. Tapi orang berapa? Berbeli mas? Iya betul nih. Jadi kadang awal mengangkat hadas wiladah sementara nifas sedang terjadi. Kayak itu juga semalam sebab hadas kecil apa? Hadas kecil apa? Ulama dikatakan mengalami hadas kecil ketika tidur akal. Dua, halaman awal belajar hadas kecil keluar sesuatu daripada dua jalan. Kemaluan siapa dia? Kemaluan seorang jabatan, boleh kemaluan orang lain dia nyampe. Nah gitu. Lagi apa? Alhamdulillah. Oh ya, bersentuhan bukan haram lah. Lawan jenis yang bukan haram. Ini kita akan fokus ke sini, keluar sesuatu daripada dua jalan. Keluar sesuatu daripada dua jalan itu yang mewajibkan mandi. Keluar sesuatu daripada dua jalan yang suci apa? Keluar mandi sebetulnya. Selain itu hukumnya najis yang besar tadi. Kalau mandi, keluar mandi mewajibkan mandi apa mewajibkan hadas kecil juga? Jadi kalau keluar mandi kan
keluar mani, andai kata ini lagi duduk, lagi wudu, kan lagi diisi wudu nih, lagi diisi wudu, lalu keluar mani, maka wudu tadi kan batal dengan sebab keluar mani. Berarti hadas kecilnya wudunya tadi kada rusak dengan sebab keluar mani, tapi wajib mandi. Kalau keluar haid, maulah batal wudu dan wajibkan mandi. Itu bedanya. Kalau mandi, andai kata lagi wudu nih, bisi wudu, lalu keluar mandi, maka wudu yang ada tadi kada rusak, kada batal, tapi wajib mandi. Tapi kalau lagi haid, keluar darah haid, maka darah haid tadi membatalkan wudu dan mewajibkan mandi. Makanya orang haid kada boleh wudu, karena keluarnya haid tadi mula hadas kecil. Buat apa sedang hadas kecil terjadi lalu hendak diangkat dengan wudu? Allah. Makanya jangan digaul itu mulu-mulunya. Apalagi haid dia, tapi wudunya sudah terbiasa wudu pas lagi haid. Kenapa? Karena haid tadi maulah batal wudu. Buat apa? Sesuatu yang membatalkan wudu terjadi, wudu hendak digawe juga. Nah ini mulai hadas kecil, lagi hendak makan hadas kecil terjadi dalam waktu bersamaan, kenapa? Nah, tapi kalau sudah bersih darahnya, boleh-boleh aja wudu. Tapi kalau sedang haid terjadi, kalau boleh wudu, karena haid tadi membatalkan wudu dan mewajibkan mandi. Jadi kalau haid sedang terjadi, wudunya sedang batal, buat apa? Wudu sedang digawe juga. Sama kayak laki ini tidak bisa bayar, ikutan wudu. Terjadinya ini tadi mengulahkan hadas kecil, wudunya tadi hendak mengangkat hadas kecil, maka dalam waktu yang bersamaan kadang-kadang terjadi itu. Jadi di sini gitu ya, kalau misalnya wiladah tapi sedang mengalami nifas, maka jangan mandi wiladah. Karena wiladah itu mengakibatkan hadas besar, nifas pun mengakibatkan hadas besar. Meskipun dia mengalami wiladah kan dengan sekali kelahiran, habisnya sekali mengalami wiladah. Tapi karena jemaah sedang mengalami nifas, maka jangan mandi wajib dulu, karena nifas sedang terjadi. Wiladah tadi mulai hadas besar, buat apa mandi maka hadas besar sebab wiladah, sedangkan nifas sedang terjadi. Nah, awal di waktu yang bersamaan, jadi ini mandinya setelah nifasnya nanti. Jadi mandinya di sini. Mandinya di sini. Bukan di sini. Sepanjang ini darah nifas mengiringi kelahiran. Oke, itu contohnya. Itu contoh haid dulu lalu nifas. Oke, contoh selanjutnya. Dan rupa masalah yang kemudian haid daripada nifas seperti putus darah nifas perempuan tatkala hendak melakukan hari kemudian daripada sesaat umpamanya keluar darah kadar sehari semalam kemudian, maka darah yang keluar itu adalah haid. Contohnya adalah rupa masalah atau bentuk masalah yang kemudian atau terlebih haid daripada nifas. Jadi nifas dulu lalu haid. Seperti bahwa putus atau ampih darah nifas perempuan tatkala genap 60 hari. Kemudian daripada sesaat umpamanya itu aniqomah, seperti bahwa putus darah nifas perempuan tatkala genap 60 hari. Nah, itu komai. Karena bingung bacanya 60 hari kemudian, 60 hari setelahnya lah bacanya kada 60 hari. Kemudian daripada sesaat imbah bersih sejenak, keluar lagi darah kadar sehari semalam atau lebih, maka darah yang keluar itu adalah darah haid. Itu. Ininya melahirkan sampai 59 hari 23 jam Sudah 23 jam 30 menit jangan 50 menit kan genap 60 kan sisa 10 menit lagi nih. Nah 10 menit bersih. Ini ada darah, ini ada darah, ini ada darah.
Jadi keluar darahnya 59 hari, 23 jam, 50 menit. 10 menit lagi genap 60. 60 genap. Di sini keluar darah lagi. Misalkan 10 jam darah apa namanya? Hah? Kalau 10 jam maka darah fasad lah. Darah fasad. Ini ada 3 kemungkinan. Kalau keluar darahnya 3 hari, darah apa? Haid. Kalau keluarnya pendarahan lebih 15, istihadah, maka ada haidnya, ada istihadahnya. Jadi karena di sini contohnya adalah mengalami nifas dulu lalu haid, maka contohnya adalah yang ini maksudnya. Jadi antara ini nifas semuanya, ini nifas semua, ini nifas semuanya, ini nifas, ini suci, ini haid. Nih, contohnya haid tadi. Jadi antara nifas lawan haid itu tahalat 10 menit aja, maka sah, boleh. Jadi bisa-bisa aja kada sampai 15 hari pemisahnya. Jadi nifas dulu 59 hari lebih tadi, lalu bersih 10 menit. Nifas 10 menit bersih, ada belum darah sampai 3 hari keluarnya. Maka yang 3 hari adalah haid, yang ini adalah nifas semua, dan suci yang memisah antara nifas lawan haid itu bisa-bisa aja kada sampai 15, boleh. Menyatakan, jadi kalau antara haid lawan haid itu wajib dipisah 15 atau lebih. Tapi kalau antara haid dengan nifas bisa aja kalau sampai 15. Atau nifas dulu lalu haid bisa aja kalau sampai 15. Bertanya? Kenapa dulu? Kenapa jadi keluar dari itu sebelum 15 kenapa? Karena masa-masanya habis sudah, masa nifasnya sudah habis 60. Nah, tapi kalau masa haid ini kalau bapak ada haid lagi lalu suci, ada haid lagi, itu bisa aja sepanjang waktu aja mengalami. Tapi karena nifas tadi sudah habis genap 60, maka itu bisa aja diperoleh paling sedikitnya suci itu pada sampai 15. Karena masa nifas hanya terbatas 60 tadi ya, sejak dia melahirkan. Misalnya 58 hari, tapi bisa sini ini melahirkan lalu keluar darah 58 hari, lalu bersih 2 hari, lalu keluar darah lagi 8 hari, maka ini nifas, ini suci, ini haid. berarti kurang dari 4 hari sama nifas tuh selisihnya tuh kurang dari 15 itu bisa 10 menit, itu kurang dari 15 jam. Bisa meskipun 5 menit, meskipun 1 menit. Bisa. Karena batasan. Ya, makanya antara haid dengan haid itu wajib dipisah 15. Tapi kalau antara haid dengan nifas kayak tadi ini haid dulu bersih sehari lalu ini nifas, itu ini haid ini nifas, boleh-boleh aja bersihnya kalau sampai 15. Atau nifas dulu, ini nifas dulu bersih 10 menit lalu ini haid, itu pun sah-sah aja juga. Jadi kadang disyaratkan antara nifas lalu haid atau haid lalu nifas, kadang disyaratkan ada pemisah 15 hari atau lebih. Boleh aja 10 menit atau 5 menit bisa. Bahkan haid bisa langsung bersambung dengan nifas tanpa ada jeda. Bisa. Saya lihat. Ya haid. Misalkan sesar. Ini keluar darahnya. Di sini sesarnya, terus di sesar apa tulisannya? C ya? S. Ciasa. Lalu di sini langsung keluar darah. Ini melahirkan. Kan kerja apa nih? Maka ini adalah haid. Ini adalah nifas. Jadi antara haid dan nifas mungkin itu terjadi tanpa ada pemisah suci di sini bisa.
Jadi di dalam masa kehamilan yang namanya haid, lalu operasi sesar langsung nifas, maka tanpa ada jeda pemisah suci di sini bisa sambung. Tapi kalau nifas ke haid ini kadang-kadang awam sambung langsung kayak ini. Tapi kalau nifas antara nifas dan haid itu boleh aja 10 menit tadi kayak gitu, boleh aja. Tapi kalau haid lalu terjadi nifas, maka boleh aja tanpa ada jeda suci. Jadi kayak sesar tadi, ya perdarahan terus nih, haid aja. Di sini operasinya langsung keluar darah, maka yang ini nifas, yang ini haid. Meskipun di sini tidak ada jeda suci 15 hari atau sedikit pun tidak ada jeda bersih. Maka saat ini haid adalah ini haid, ini nifas boleh bekerja. Tapi kalau nifas dulu lalu haid, maka itu harus ada pemisah. Meskipun sekuat, kayak tadi 10 menit aja, maka antara nifas lawan haid itu boleh di atas terpisah 10 menit. Tapi kalau haid dulu lalu nifas, ada kasusnya di mana antara haid dengan nifas tidak ada tahalat sama sekali. Tapi orang sesar tuh ada nifas kan? Oh, nifas. Nifas tak? Jadi nifas malam darah yang keluar setelah sempurna bayi keluar. Jadi kalau batisnya dulu belum ada darah, ini belum nifas. Kalau batis keluar dulu lah, kepala lah ya. Kepala keluar ada darah, ini belum nifas. Belum nifas. Ini kesnya ada darah terus lah. Belum nifas. Nah, nifas di bijan awal keluar tuh nah ada darah, itulah nifasnya. Oh berarti keluar dari belakang perut itu artinya kalau sesar kan diangkat, berarti habis terangkatnya itu nifas walaupun karena keluar dari kemaluan gitu. Bukan, keluar tetap di kemaluan, bukan dari paru. Ada masalah sesar. Nah, jadi setelah sempurna melahirkan satu. Oh normal kalau sesar. Normal ataupun tidak normal. Yang penting sebagian bayi keluar, lalu keluar darah di kemaluan, maka nifas. Apakah dengan persalinan normal, apakah dengan persalinan kada normal? Kalau keluar dari perut. Bukan, dari kemaluan. Keluar itu tetap di kemaluan. Jadi andai katanya sesar, tapi biasanya kalau sesar itu sekaligus darah yang tadi sudah dibersihkan. Jadi jarang-jarang mengalami nifas lagi. Meskipun ada nifas paling sedikit. Karena sebelumnya dijahit tadi, biasanya dokter tadi sekalian dibersihinnya di dalam tadi. Nah, jadi darah yang keluar setelah sempurna bayi keluar, setelah sempurna kosongnya rahim dari anak. Jadi kalau misalkan anak keempat, anak ke-1 keluar belum nifas, anak kedua belum nifas, anak ketiga belum nifas. Setelah anak habis sempurna ada lagi isi anak di dalam perut ini, maka keluar darah, disitulah nifas. Apakah dengan cara normal ataupun kada normal? Apakah sudah wujud berupa bayi ataupun penggumpalan daging itu nifas. Jadi jangan dikira orang operasi sesar untuk kada mengalami nifas, bisa aja jika setelahnya keluar. Yang penting setelah sempurna tadi dari bayi, habis sudah lalu ada darah di kemaluan, maka darah itu bisa dikatakan nifas. Terus bila nifasnya 30 hari, bersihnya soalnya seminggu. Kita udah contoh supaya Itu memang tetap tetap nifas tuh masih dalam masa nifas. Misalnya ini melahirkan, ini keluar darah berapa? 30. Itu bersih 7 hari misalnya. berapa? 7 hari. 7 hari. Lalu kalau darah lagi berapa? Misalnya 10 hari. 10 hari. Maka apa Mina? Nifas semua. Yang pemisahnya tadi kurang dari 15 hari itu karena masa nifasnya akan habis kan? Yang mana ini? Yang di bawah 28 hari. Iya, betul. Masa nifasnya penghujung habis lagi. Berarti harus 60 dulu. Oke. Berarti habis masa nifasnya. Iya. Jadi biar kada bisa 15 hari, Nifas semua. keluar darah yang selanjutnya itu bisa dikatakan haid. Iya. Jadi kan kalau sampai 15, ini pun kalau sampai 15. Tapi kenapa ini dikatakan masih nifas, ini dikatakan haid? Karena masa rentang waktunya itu sudah habis. Iya.
Nah di sini melahirkan, di sini 60 hari. Nah nipas itu hanya terjadi di sini aja. Jadi andai kata di sini ada darah 30, bersih 7, lalu ada darah lagi 10, bersih lagi 3 hari, ada darah lagi 10, maka semua adalah nipas karena masih terjadi di dalam masa nipas ini. Tapi kalau sudah wilayahnya di sini, masa ini dikatakan nipas? Sedangkan nipas kan sampai 60 aja, maka ini sudah ada wilayah nipas lagi. Biar waktunya kurang dari 15 hari itu dikatakan haid pas setelah. Ah, betul. Oke, ini tadi. Berarti kalau yang keluar dari melahirkan keluar dari 30 hari, bersihnya 15 hari, Nah. setelah itu nipas lagi. Ini contoh 7, kita lihat contoh kedua. Ini contoh kasus 1, kasus 2 ini melahirkan, adik keluar darah bersih, keluar darah lagi 30 hari. Nah ini 15 hari sucinya, keluar darah 10. Jadi misalkan aku rumah sini beranak tapi belon sebarang. Nah di sini 30, di situ 30 juga. Setelah melahirkan, Imam itu suci. Nah di sini suci 7, nah di sebarang 15 tidak suci. Imam itu keluar darah 10 hari, nah ini keluar darah 10 hari, dan tetangga 10 hari juga. Maka beda hukumnya. Nah ini nipas semuaan, nah ini nipas, ini suci, ini haid. Kasusnya mirip terjadi masih di dalam masa ini. Tapi karena ada ini nah itu beda masalahnya. Karena ini belum dipisah 15, maka semua adalah nipas, termasuk bersih yang di sini. Adapun ini nipasnya ini, kalau sudah nipas putus dengan sebuah ada bersih 15, maka di sini kan ada nipas lagi. Nipas sudah terhenti pangerannya jika sudah ada suci setelahnya ada bersih atau lebih. Maka kalau sudah ada bersih setelahnya sudah bukan dikatakan nipas lagi, tapi haid. Mandi wajib gimana? Nipas. Ya ini udah yang nih. Di sini mandi. Di sini mandi lagi. Ini sini mandi. Di sini mandi. Di sini mandi nipas, di sini mandi haid. Kalau misalnya 7 hari itu 10 menit belum? Sama. Pokoknya kalau sampai 15 maka masih nipas. Misalkan gini. Ini harus banyak contoh mana itu. Sini melahirkan, di sini 3 hari ada darah. Di sini 3 menit bersih. Itu ada darah pulang 2 hari. Bersih pulang 1 menit. Ada pulang darah 20 hari. Bersih pulang 10 detik. Kisahnya adalah ada pulang darah di sini 10 hari. 10 hari. Maka yang ini dianggap nipas juga. Karena antara ini lawan sini belum terpisah 15. Antara ini lawan ini belum terpisah 15. Antara ini lawan ini belum terpisah 15. Maka semua adalah nipas. Berapa kali mandinya ini? Berapa kali mandi ajunya? Sekali. Sekali. 2, 3, 4 mandinya. Misalnya di masalah 3 hari itu kan 3 menit habis itu. Nah di situ kan mandi. Melihat akan gitu nggak rasanya. Ini pasti beri 3 hari. Ada tuh. Maka boleh-boleh ya. Boleh-boleh ya. Kalau di sini lah. Kalau 3 menit benar. Tapi andai katanya kalian langsung mandi. Wah, kalau biasanya ada nipas lagi, ya boleh-bolehnya menunda. Karena ingin mandinya. Sekali jujur ada belum darah. Maka kalian pasti juga di sini mandi. Ini kan kisahnya bahasa teori ya. Adapun bahasa prakteknya atau di lapangan dari itu terjadinya 3 menit ini mana ada kan langsung mandi dulu. Tahan dulunya karena dia belum mampu sembahyangnya lagi. Misalkan 3 hari ini hampirnya di jam 10 pagi, kan lawas lagi juhur. Karena ingin mandinya soalnya hanya 3 menit bersih, ada pulang darah, maka ada masalah kalau pokoknya kalau mandi di sini. Itu bila yang sehari kan 3 hari habis melahirkan kan kalau besok sehari bersihnya kita dan makan sehari itu. Masa kalau mungkin bahkan 3 hari sudah nipas.
Boleh-bolehnya menunda-nunda itu jika Karena kebiasaannya lah sangat mungkin gitu. misalkan bisi kebiasaan. Itu hanya boleh menunda, ada Imam Rafi'i kalau masalah namanya mengatakan sama sebagaimana kasus Said, bolehnya tadi menunda mandi bisa gimana lagi membuat apa tuh namanya? Oh di sini bisa, di sini bisa. Bisa. Ini kasus haid aja lah, karena bisa disamakan dengan nifas. Haid, adat haid. Adat haidnya bisa 13 hari. Bulan-bulan sebelumnya. Di bulan ini keluar darah 10 hari. Ada darah. Bersih di sini 1, 2, 3, 4, 5, 15 kali ini. Nah, kan ada di sini 3 bersih di sinilah. Nah, boleh menunda kena gitu ya. Menghadang sampai ada sebagaimana bulan sebelumnya ya. Boleh aja. Dan jika memang terbukti ada darah di sini, maka memang haid berarti sesuai lawan dugaan. Tapi nyatakan karena di sini kan ada darah sampai 15 kan ada darah sama sekali, maka kodo nih kena nih. Jadi bolehnya menunda hanya sampai pada batas adatnya aja. Di 14 kali lagi menghadap. Karena adatnya cuma 13 saja. Makanya di 13 sudah bisa keputusan. Kalau memang faktanya pada ada darah, makanya sudah wajib mati di sini. Kalau boleh menghadap mati 13 karena adatnya cuma 13. Maka kalau boleh menunggunya tadi sampai di hari 14. Jadi kalau memang di sini terbukti ada darah, makanya sudah wajib mati. Sembahyang dan lain-lain di sini kodo ya. Ini kodo ibadah yang ditinggalkan di sini. Tapi kalau memang faktanya itu terjadi ada darah di 13, nah maka sesuai hitungan ada apa? Pas saja di sini kan di kodo ini. Yang 11 12-nya kalau di kodo ini kan di kodo. Pada 19 sembahyang. Itu dia nipas. Kalau memang ada nipasnya biasanya 40, hanya 20 lalu bersih, kena-kena gitu yang ada 40. Indomie belum habis sekotak, kan isi 40 tuh. Ada nama-nama, teman nipas aja. Kotak Indomie habis, berarti habis 40 saja. Karena isi Indomie 40 aja. Tapi lebih bagusnya ketika ada darah bertahan bersih langsung mandi wajib juga wisuda. Itu lebih afdal. Tapi pada saat nifas tuh, masa nifas tuh, ada kadang tuh keluar kayak darah putih. Jadinya berdarah tuh dah. Kayak ada darah. Ini orang tuh nyebutnya darah putih, tapi kan warnanya putih. Kalau warna putih itu sih darah lah. Kadang sebagaimana ciri haid itu ada dan ciri putih, maka itu kayak itu nipas karena darah nipas harusnya adalah sesuai dengan darah haid. Itu darah putih keluar aja. Ya sama tadi kan, padahal itu bukan darah. Jadi kalau itu putih, maka bukan masuk kategori nipas. Tapi kayaknya putih aja. Nah, meskipun sambutannya darah. Ya, kalau hari mandi yang putih. Oh ya putih. Iya. Iya. Tapi kalau buat bidan penyambut itu darah nipas ya. Tapi kalau di sini karena kriteria haid itu ada darah putih. Ada dah. Jadi kadang masuk nipas itu, meskipun itu terjadi di dalam masa nipas. Jadi boleh tadi menunda, itu ada pendapat sebagian ulama boleh menunda tadi mengikuti kebiasaan adatnya. Kalau biasa 13 lalu 10 bersih, boleh-bolehnya caranya mandi sehari 2, 3. Jangan gini lah, kadang tuh balik ini. Aku menunda sampai 13. Kalau tidak ada darah lagi. Semuanya kan dari gawinya, kumpul gini juga bisa sini makan. Kalau kenapa anggap menunda dulu, semuanya jangan digawi. Kumpul lagi gini jangan. Ini sembahyang aja, dihindarnya sebaiknya sembahyang di sini. Tapi kumpul lagi gini diambil, nah itu makan. Jadi lebih bagus. Dan lebihnya non soleh itu rindu loh, amal ibadah itu ada suci. Nah, alhamdulillah suci. Aku situ sini aja mandi, baca yasin mengaji atau apa. Ini rindu. Tapi kalau oleh beda lah ketika ada memakai pendapat menunda itu boleh aja mengenakan. Jadi beda pulang tuh lebihnya ada yang hibung ini bersih, ada yang kada hibung.
Makanya boleh gak minum obat pelancar haid? Dan apa dampak hukumnya? Misalkan gini, bulan depan, hari ini nanti, atau esok bukan adatnya haid. Minumlah hari ini obat pelancar haid. Ternyata memang esoknya terbukti ada darahnya dan terpenuhi syarat haid. Maka meskipun terjadinya darah tadi disebabkan dengan asupan obat tadi, maka darah tadi pun hukumnya haid. Meskipun ada unsur kesengajaan dengan adanya obat. Makanya ada bagian di dalamnya, maka apa kan puasa bulan Ramadan ya. Esok 1 Ramadan harinya minum obat pelancar haid. Sah, ini dihukumi haid, tapi ini berdosa karena menghindarkan daripada kewajiban puasa. Nah, atau kadang anak sembahyang, oleh sembahyang minum obat penunda haidnya. Meskipun obat yang dikonsumsi bersengaja dan dampak terjadi memang faktanya memang ada darah, memang faktanya dia dihukumi sedang haid. Dan ini akan wajib sembahyang. Tapi unsur kesengajaan niatnya tadi lah, aku minum obat penunda supaya kada puasa esok, supaya esok kada sembahyang. Nah, meskipun dampak haidnya terjadi dan berlaku hukum haid, tapi niatannya tadi kada anak sembahyang itu dengan sengaja minum obat pelancar haid, maka di situ ada dosa di situ. Namanya kayak ada misalnya begini itu yang ada memang ada lancar haidnya ada sampai 2 bulan ada haid. Lalu minum itu tapi pas pada waktu haid. Makanya kalau unsur niatnya aja, memang makanya orang umrah minum obat penunda haid memang tujuannya kan memang bagus nih. Atau kadang ini ada orang yang lawas kada kan, imbah kumpul gitu kan lawas haid pula. Nah, ada sebagian tips supaya inya diusaha ini terbentuknya usaha lah anak anak. Ini adalah obat penunda haid. Supaya ketika berhubungan tadi darah haid kada keluar, maka pembuahan aja lah. Tapi kalau terjadi pembuahan, tapi darah haid datang, hancur mana? Makanya orang haid kan hamil, orang hamil kan haid. Nah, datang pembuahan darahnya, berarti kan hamil juga. Nah, makanya ada sebagian orang mbah kumpul minum obat penunda haid supaya ini pembuahan tadi kadang terganggu oleh haid mendatang. Makanya orang lambat anak itu biasanya bermasalah bisa istihadah, bisa sekedar haid. Buktikan aja orang lambat entah yang masih bujang punya istihadah terus bermasalah lalu mengganggu obat darah ini atau ada darah sama sekali bisa. Jika kalau itu main itu nyata masa SMK 15 kayak habis itu kan main lagi itu berapa bulan nah tapi kan karena ada macam-macam jangan bebas anak-anak gitu tapi habis itu kawin sudah udah atas cuman tuh mau dia jaga mungkin kadang bulan-bulan 4 bulan kadang main mungkin kayak agak lawas tapi habis beranak habis kawin itu langsung sekali kan waktu nikah tuh ya tuh kena head lah subur lah habis itu langsung tapi subur gitu ya tadi gitu. Makanya kalau sudah jarang-jarang haid itu terjadi jeda yang jauh-jauh antara haid pertama dan kedua dan itu terulang terjadinya, maka alam harusnya disuruh cepat-cepat periksa. Karena kalau sudah gangguan di sini, kenapa orang mikir lagi? Dan itu aib bagi binian. Jadi kadang binian itu aib karena binian karena haid itu aib. Karena sehat orangnya. Nah, ini bisa mengkala sehat, bisa tanggungan kita dikawin lagi kalau mana barakan. Nah, itu. Makanya tadi kalau orang lagi haid berarti lagi sehat. Kalau orang lagi ada sih haid tadi suci terus, terus aman nih mau makan apa nih? Aku kau sembahyang terusnya, tapi hati-hati. Yang ada terasa ya sudah kawin kita hanya tercek yang itu tuh. Makanya sebelum usianya dewasa si kulitannya sudah mengerti orang anak-anak karena haid lawasnya. Nah, gitu. Oke, terus Itu yang 9 tahun misalkan halatnya sehari aja. mana? Haid Ini yang mana ya? tengah. Oke, misalkan sehari aja sucinya itu disebut haid kedua lah Mas. Iya, masih. Tetap. Masih. Di sini misalkan 14 hari ada darah, 1 hari suci, di sini ada haid lagi, maka ini haid, ini suci, ini haid kedua.
Jadi di dalam sunat ini boleh terjadi suci sampai 15. Meskipun sehari aja sucinya. Bisa bersambung mah yang Berarti belum bisa berarti pada Nabi 15 kan itu mana? kadang misalkan sucinya di tengah-tengah Di mana? itu haid di mati terus sucinya di penghari Oh itu. pas itu bersambung terus kan. Suci 5 sini. Di situ Itu 10 10. ya bersambung sampai ke 9 Oh, sini? tinggi. Nah, maka ini karena bisa diurungi haid, di sini sucinya, di sini karena apakah pada Nabi 15 atau ada gitu. Dari bicara yang penting di sini mungkin terjadi suci kan sampai 15. Nanti terus Berbulan haram sebab haid dan nifas itu 13 perkara. Pertama, sembahyang fardu atau sunat, tetapi tiada wajib atas perempuan mengkodok sembahyang fardu yang ditinggalkannya di dalam masa haid dan nifas. kalau wajib dikodol, cuma yang nyatakan ini bedanya. Kalau lagi suci, kalau azan zuhur, maka aku nggak sembahyang karena itu wajibannya. Memang wajib sembahyang. Tapi kalau dia lagi haid, lagi di kantor orang azan, maka nyatakan aku kada sembahyang karena menggali kewajiban. Jadi pahala, meskipun kada sembahyang. Nah, aku kada sembahyang karena memang kewajibannya kalau wajib sembahyang. Karena memang diharamkan sembahyang. Maka dengan lintasan niat itu tadi maka jadi pahala bagi si dunia tadi. Nah, tujuannya orang alim itu jadi pahala terus, jadi ada pahala terus. Meskipun dia kan wajib sembahyang, tapi dia melintaskan diri. Aku pada sembahyang karena memang diharamkan sembahyang, maka jadi pahala begitu. Tapi alangkah bagusnya bukan haid itu bukan waktu untuk meleha-leha. Tidak ada waktu. Pokoknya boleh tanpa ibadah seharian selamanya haid kan ya. Jadi kalau biasanya kalau lagi suci sembahyang 10 menit, maka ketika masuk waktu juhur jadi duduk kayak sejadah aja 10 menit membaca salawat kan. Membaca tasbih ya. Yang penting kalau waktu lagi kadang 10 menit dipakai sembahyang, ketika haid dipakai waktu 10 menit untuk mengganti kadar waktunya disamakan untuk melatih istiqomah gitu dari itu. Kalau mau megang hindar tuh kan benar. Apa Pak? Karena ada ketentuan nggak rasa. Karena jumlah yang bukan Quran lebih banyak daripada Quran, maka boleh-boleh aja mengangkat tuh. Tapi bila membaca Al-Quran itu berarti Al-Fatihah itu kan juga. Nah jangan baca, karena Al-Fatihah itu niatnya untuk bahagia hilang. Tapi kalau ayat kursinya boleh, Qul huwallahu 3 nya boleh, Al-Falaq 3 boleh, An-Nas 3 kali boleh, karena niatnya Qul huwallahu, niatnya Al-Falaq tadi, niatnya An-Nas tadi, niatnya ayat kursi tadi untuk penjagaan, bukan niat baca Quran. Jadi meskipun sedang haid, Anda boleh aja niat baca Quran. Boleh aja niat baca ayat kursi, niatnya untuk penjagaan. Nah, tercapai dalamnya itu kan ayat kursi kan boleh nggak? Nah, menjapai tulisan jangan. Jangan asalnya. Mangkatnya boleh, menjapai teksnya jangan. Membalik dalam ada pengaruh nggak apa? Kalau Pak, menyentuh tulisan itu jangan. Nah, Tapi ini bila tulisan ini kan di sini nih. Ini kan apa? Membawanya boleh, tapi menjapai tulisannya jangan. Lagi haid, lagi kada wudu. tulisan mirip berarti kan apa? Apa Pak? Selain Quran kan apa? Nah, pas waktu tadi bukan daya masuk itu kadang boleh menjaga Quran kecuali orang suci jadi pasti bukan gitu. Tuhan Al-Quran pun ada sekafar. Apa? Al-Quran itu kan apa tuh sekafar? Apa? Kamu haid boleh jalan mencapai membawa nanti boleh nggak? Itu kan masih kafar lah. Oh, boleh. Kopel itu masih meskipun tidak sama dengan kopel, tapi ini adalah kopel dengan Quran, maka hukumnya sama dengan Quran juga. Tapi kan Ada boleh. Tapi kalau ada gabungan Quran lawan bukan Quran, maka jika Qurannya lebih sedikit daripada yang bukan Quran, maka boleh-boleh aja mengangkat. kayak Yasin gini-gini, ada wudhu yang lalu. Ya, mengangkatnya boleh kalau gabungan Quran dan bukan Quran. Jika bukan Qurannya lebih banyak, boleh-boleh aja. Tapi kalau yang Quran, biar kopelnya, tapi tetap kopelnya tetap hubungannya dikatakan ada hubungan yang kopel Quran sebenarnya. Kalau Quran tafsir, Jika tafsirnya lebih banyak daripada Qurannya, maka boleh-boleh aja membawa. ini sama ya. Nah, sampai jangan gawe.
Ada dalam tafsir jalan lain itu selisihnya ada sekitar 20 huruf aja. Ada banyak selisihnya. Jadi mending jangan dibawa aja karena ulama ada hilang di situ. Ada ulama sedikit aja selisihnya. Hebat ulama lah. Tafsir jalan lain mah itu. Ayat itu ada berapa? Yang kariban berapa? Jadi selisihnya sekitar berapa? Kalau manusia sekitar 20 huruf aja. Selisihnya itu saking orang tuh perhatian ini itu berapa selisihnya? Ada kita bapaknya kadang punya ada. Nah, saya dulu menjaga anak membaca Quran, memang saya sudah bisa baca Quran. Kita kan kaya. Jawab kita. Kita belum. Kita ini bisa aja. Nah, biasanya menjaga kanunya. Kan biasanya membawa Quran, disuruh. Cuman menjagakan dengan membaca Quran. Maka jangan kalimat yang lengkap menagih gede. Misalnya Berdengung bukan misalnya itu berdengung masih itu sambar perihpar situ atau sih idgham gitu ya atau dicontohkan ya Pak gitu ya nang kada bentuk satu kalimat masih ada kan betul. Oh misalnya ifa sama Nah gitu ya berarti boleh. atau dicontohkan lain bacaan kuntum kita melanjutkan bacaan antum kan boleh aja kalimat bukan antum misalkan contohnya nah lihat di mana aja antum Inya nang baca kuntum tuh ya. Jadi hati-hati satu meskipun apa nun ya satu yang beda tadi Quran nggak tahu Quran dia. Tapi berarti boleh menjagakan. Boleh menjagakan boleh. Kan kesian kadang utamen kalau ada mengaji. Bahkan jadi wajib menjagakan mengajarkan anak wajib. Cuma diperhatikan diri membacanya kalau diri dalam keadaan sedang haid. Tapi dalam pendapat mazhab Imam Maliki boleh bagi baginda haid untuk membaca Quran dalam mazhab Maliki. Jadi ada sebagian orang kadang ini semalam ada berwil ini setelah hafal Quran esok sedangkan dia lagi haid dan esok adalah adanya masih haid lagi sedangkan waktunya kalau mau ditunda-tunda dosen ini memang waktunya esok tuh bang sudah setelah maka alangkah bagusnya dihadirkan pendapat mazhab Imam Malik tadi untuk pembinaan haid boleh membaca Quran meskipun sedang haid. Cuma agar esok aja dipakainya, sisanya yang paling dipakai untuk sebuah solusi. Nanti kalau itu malah masuk atau Apa itu ada? Tapi tinggalan sudah jadi 4 itu sudah. 4 itu sudah banyak. Misalnya itu mengerti atau tahu itu namanya pembukaan Ada Pak. Itu untuk pengajaran ya, bukan untuk niat baca Quran. Itu hanya memadakan nun tentang ini atau tentang ini itu akan masalah. Karena ada di sini dibahas. Kata Bapak. Jadi boleh-boleh aja pembinaan haid membaca ayat kursi membaca sebagaimana anak makan baca bismillah. Bismillah itu ayat Quran, tapi niatnya untuk mengambil berkat. Atau baca auzubillah atau bismillahirrahmanirrahim di sana ulama itu ayat Quran, tapi niatnya untuk menjaga maka boleh aja. Nah kayak tadi ayat kursi, baca Qul tadi, baca Al-Falaq, Anas boleh. Nah, alhamdulillah makan niatnya untuk mengambil berkat maka boleh aja. Jadi di sini kan ada pedangan dan tuh pedangan apa yang kita baca akan menjadi Quran itu dengan berdasarkan sebab qasad maksud pembacaan. Kalau maksudnya untuk doa ya tidak masalah. Kalau maksudnya untuk penjagaan tidak masalah. Dan akan menjadi Quran dengan qasad sebab niatnya untuk baca Quran maka jadi Quran. Kalau niatnya untuk jadi doa untuk penjagaan jadi penjagaan. Oke, terus puasa fardu atau sunat. Ketiga, tawaf fardu atau sunat. Keempat, sujud tilawah. Kelima, sujud syukur. Keenam, menyentuh mushaf. Ketujuh, membaca Quran dengan qasad Quran. Nah, dengan qasad Quran. Tapi misalkan membaca ayat Quran dari kayak bismillah dengan qasad dengan doa ya, atau alhamdulillah dengan qasad bersyukur atau mengambil berkat atau dengan perlindungan tadi, maka boleh-boleh aja. Terus Kedelapan, berhenti di dalam masjid. Kesembilan, lalu di dalam masjid jika takut ia akan titik darahnya. Jadi kalau inya lewat di masjid menjadi haram ya, jika inya khawatir dengan sebab inya haid tadi bakal menetes. Tolong geser orang dulu kalau ada membalut lagi kain aja dulu disumpah-sumpah orang. Tapi kalau inya lewat aja meski dalam keadaan aman dengan memakai pembalut
andai katanya lewat kada ada dua daerah melihat sama kamu akhirnya di sini. Ke dalamnya waktu itu pun boleh. Apa ya? Orang lewat kan ke dalam masjid. Oh. Tapi kan pakai pembantu ya. Kalau berdiam atau berhenti atau duduk pada boleh. Kalau lewat boleh. Tapi mana dulu? Lewat itu berjalan. Tapi lewatnya lah masuk pintu 1, keluar pintu 2. Kalau lewat berjalan itu masuk pintu 1, keluarnya pintu ini meskipun dia berjalan hukumnya ini menetap. Nah, jadi bedakan. Meskipun dia sambil melintas berjalan di pintu masuk 1, di situ pintu keluar. Kalau dia lewat sini berjalan keluar dari sana, maka hukumnya makruh aja. Tapi kalau ready-nya berjalan, putar keluar lewat sini belum. Nah, ini kita boleh hukumnya sama dengan berduduk berdiam. Meskipun dia berjalan, tapi hukumnya berdiam. Jadi kalau masuk pintu 1 keluar pintu 2 boleh. Tapi masuk pintu 1 keluar pintu 1 lagi hukumnya mana boleh. Meskipun kada ada dalam hukumnya tetap sebagaimana. Pintunya kunci, yang lainnya satu dia yang membuka. Nah, makanya. Sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur karena apa boleh karena tujuan awal adalah ke situ. Ternyata di tengah perjalanan bolekinya ada di sini kan dibahas ada. Di tengah perjalanan yang tahu siapa yang duduk di situ ya. Aku bolekinya pintu awal ada apa? Di teras satu masuk dalam masjid ya. Sama teras masuk masjid. Sama halaman kan ada. Halaman kada. Aku boleh diundang juga. Toilet kada. Padahal toilet masjid ya. Toilet di belakang masjid kan ada boleh. Kalau hajat di situ. Nah, yang katakan yang boleh ya. Di dalam masjid, Toiletnya itu terasnya tersambung dengan teras masjid. nah kalau bersambung berarti nang tahu itu najib. Panitia masjid. Kita ini hanya melihat di ciri kalau misalnya lantai itu masih satu setara satu sama tinggi, berarti masih satu bangunan lawan masjid itu. Tapi kalau misalnya di sini misalnya ada taman-taman, berarti sudah dari tanda kalau diamatinya kayak gini nih masuk masjid adalah soalnya taman, maka pada Melanggar langgar boleh. Makanya langgar kalau udah sepupu tuh diamankan bersama jangan jadikan masjid. Karena niatan. kayak masjid lah. Iya, jadi bukan bangunannya, tapi namanya masjid kan ini. Nah yang katakan sudah dipotong di dalam masjid. Masjid Haram itu Sama itu masjid. malah. Itu Apa berarti tariannya membedakan masjid dengan bukan masjid. Diwakafkan. Wakaf ya. Kuah jadi masjid ya. Iya bedanya. Maka kalau saya diwakafkan jadi masjid, boleh tahiyatul masjid di situ meskipun kada ada jumatan. Ini masjid kita. Imam kiblat ke sana. Kiblat. Ini serambi teras, ini teras kiri. Di sini lawang masjid. Di sini lawang masjid. Di sini ada sembahyang segong. Di sini segong sembahyang. Imam di sini kan? Imam. Maka inya mendatangi imam kayak apa caranya dengan tetap dada menghadap kiblat. Kan gitu tuh. Imam di situ, lawang imam di tengah. Maka caranya inya tetap menghadap kiblat, dadanya mendatangi imam gitu. Nah, ya Pak. Maka di dalam masjid boleh berjalan mundur. Tapi kalau ini terjadi di musola, kada sah di sini berjamaah lawan di sini. Karena ini mendatangi imam harus mundur. Nah, gitu. Ini jika di musola, bukan masjid. Nah, itu mendatangi imam. Andai kata berjalan dengan posisi dada tetap ada kiblat. Makanya hati-hati kalau sembahyang di sini dan ini musola. Lawangnya di sini kan ada lawang, di sini kan ada lawang, maka ini kada sah sembahyang di sini. Nah. Mulai sini, ini kada sah juga. Yang sah, yang di sini sah. Yang kalau lawang sudah salah. Ini sah. Karena ini kan lawang di sini. Maka mendatangi imam itu jalan. Andai kata berjalan dalam posisi dan tetap kiblatnya bergeser kanan atau geser kiri, yang di sini geser kanan. Maka kalau ini terjadi di dalam masjid, maka boleh berjalan dulu dan sah berjamaahnya. Tapi kalau ini di musola, ini kada sah di sini. Kada sah ikut imam di dalam langgar. Karena ini mendatangi imam ada jalan dulu.
Kecuali di sini ada lawang. Nah, maka sahnya berjamaah. Makanya hati-hati awal. Kamu nang sembahyang hari raya itu kan sampai ke kanan-kanan. Bukan masalah. Yang penting posisi di sini, di situ misalkan di ujung, di sini latihan. Maka sepanjang antara di sini kalau bisa ini jedanya kadang boleh lebih 300 hasta. Anggap dia 150 meter. Selama jedanya kalau lebih 150 meter, maka sahaja sembahyang di sini meskipun tahan di sini. Dan makanya kalau hawa tuh andai kata telah imam di sini sila, sampai ke ujung itu sampai mana? Karena kan posisi gitu, kiblat gitu, masjid Pancasila sama. Andai kata yang datang imam itu kanan maju, kanan maju, kanan maju. Maka karena itu gerakan pada mundur, maka sahnya umat masjid Pancasila meskipun sampai 10 ujung. Itu yang di jalan lain ya, nang masalahnya dan rumahnya. Kamu sampai samping masjidnya kan? Sah. Sampingnya boleh menyamping, boleh maju. Tapi kalau ada mundur, itu nomor boleh. Hati-hati kalau di luar masjid, hati-hati pas haul Pak. Meskipun imamnya dalam masjid, soalnya di halaman masjid, hati-hati. Misalkan pagar lah. Ini kisahnya imam di sana. Ini pagar nih sampai ke dinding situ biasanya lah. Ini pagar nih sampai ke dinding sini. Di sini ada kaum berjamaah, di sini ada sah, yang di sini sah. Karena di sini tahalang dinding sampai situ, mendatangi imam kayaknya sebelum dulu. Nah, maka karena ada mundur tadi tahalangnya ada sah. Ini kasihnya permanen, dindingnya lah permanen, kayak dinding rumah misalnya. Maka kalau ini mengganggu sahnya berjamaah dari berikut. Kalau geser kanan atau geser kiri itu kayak ini geser kanan, ini mundur. Karena kalau ini di masjid ke sana, kalau di musola, paling orang tarawih itu, kan desain bangunan ini musola itu di sini kan di lawang di samping. Beda itu masjid kalau musola itu. Beda masjid dibedakan. Kalau langgar itu sama di rumah aja, hati-hati sembahyang hajat gitu. Sembahyang hajat di dalam kamar, imamnya di sini, hati-hati. Jadi kalau awal hati-hati jangan sampai sembahyang berjamaah pada sah empat imam, maka pada sahnya sembahyangnya hati-hati. Jadi anak nyaman tuh sembahyangnya di area aspal, ke aman ke mulai baju silang zaman sampai ke 10 ujung. Sampai ke situ, andai kata telah nggak 10 ujung sampai ke Indosari itu boleh ya. Di sini 10 ujung, sini 10 ujung, saya ke Indosari. Ini mendatangi bang mama mulai sana. Di situ 10 ujung nih. Di sini 60 ujung tuh mendatangi bang butuhnya. Ke 10 ujung biasanya ke sini berjalan nih. Aku boleh jadi saja karena sabdanya berkait. Tapi kalau tahalang bangunan antara di sini dan di situ meskipun sejajar saja, tapi tahalang bangunan di sini, maka yang di situ bisa rasa dan pas itu karena tahalang bangunan. Dalam rumah. Hah? Biasanya di dalam rumah. Iya. Nah, ada rumah. Dalam rumah itu ya. Banyak itu tadi semua itu makanya gini ini karena mau sembahyang hajat ya, sembahyang hajat nih ada umroh misalkan atau ada selamatan apa rumah misalkan, oke. Ini ada kamar 1, kamar 2. Ini ada lawang. Kiblat kemana? Kiblat ke situ misalnya. Kiblat. Situ kan. Imam di sini dia. Makmum. Ini sah memang imam yang di sini karena maju bisa. Nah yang di sini, udah kita coba. Lawangan di sini.
lawang. Lawang. Maka yang di sini gak ada sana. Ini gak ada sana. Yang sah hanya yang sejajar lawan lawang. Ini sah. Ini pun sah ya. Ini sah. Ini sah. Ini kenapa kada sah? Karena mendatangi pun dibunuh kan mendatangi lawang. Nah, itu. Ini kada sah, hati-hati di sini. Gitu juga yang masih di sini kada sah. Ini kada sah, kada sah, kada sah, kada sah, kada sah. Meskipun secara gambar ini sejajar ya. Tapi secara bangunan ini tahalang. Nah, yang ini sah, di sini sah, di sini sah boleh sah, sebenarnya. Nih, kamar yang ini bilang, ini gak ada sah, ini gak ada sah, 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 gak ada sah. Nah, yang sedikit lama di sini sah. Nah, yang banyak sama awal, nih, hati-hati. Yang di sini sah, yang ini sah, yang ini sah, yang ini sah. Di sini kenapa kada sah? Karena ini bukan masjid. Satu. Dan mendatangi dia mundur dulu, mundur, geser, maju, kiri maju. Maka ada mundur ini, nah, kada sah. Hebat banget kisah itu. Aku sembahyang di loteng semuanya berjamaah di masjid Pancasila itu. Di loteng ya, tinggal sengaja. Ini kasihan orang kandang kasihan. Jadi mending jangan dibuka aja sudah kandang sini. Kalau kita orang sembahyang di sini, jadi diperiksa dulu. Lawan di belakang, terus di belakang lawangnya pasti mundur loh. Iya. Gerakan itu. Pokoknya kalau ada gerakan mundur, kalau bukan sah, apakah itu dilanggar, apakah ada masalah? Pokoknya yang boleh mundur mendatangi imam itu hanya di dalam masjid. Tapi itu bila sampai ke halaman ke tanah kan ada halaman. Mau di halaman? Di sini lawang misalnya. Di halaman sini bisa ya sembahyang? Bisa. Lawang di sini. Kalau maksudku lawangnya itu di ujung tuh. Nah, ini kasih lawang di sini lah. Yang di sini gak ada sah. Ini gak ada sah. Kenapa gak ada sah? Karena mendatangi imam mundur. Hanya masuk lawang. Yang sah mulai sini ke belakang sah. Di sini sah dia, di sini sah. Meskipun tahalang di sini tahu, tapi karena di sini bisa kanan maju, kiri maju bisa. Hati-hati. Nih, ada lawang, hati posisi lawangnya di mana? Lawan posisi kita sembahyang sejajar kan? Kalau posisi kita di muka lawang, imam di sini, nah ini nggak ada sah di sini. Semalam kan kami tahu itu rantau berapa info. Sembahyang di sini, tahalang tembok di sini nah, tembok rumah. Itu posisi awal kan apa sampai kita posisi sujud? Posisi lutut, nih, posisi batis. Jadi, andai kata ini lawang, nah lawang maksudnya. Nah posisi lutut di sini bisa, ataukah di sini, apakah di sini? Yang penting ujung lutut tadi masuk wilayah lawang sini, apakah di sini? Yang penting berjalan ke tinggi itu keluar. Nah andai kata begitu. Dan lawangnya kan boleh rendah, seininya bisa kan? Meskipun coba buka, tapi kalau anak datang ke dalam tutup dulu, perawat. Jadi kita boleh mundur, nggak boleh tutup. Makanya jendela ini andai kata jendelanya rendah, dindingnya seininya, tingginya seininya, nah mulai lantai, ini, nah jendelanya mulai sini, maka kau aja melangkah sedikit. Nah boleh ya saja. Ini jendela segini tingginya, nah biar kau Allah dari meluncat. Nah ada Allah. Jendela bukan yang membuka. Yang penting berbuka. Dan ada materialis. Ini biar berbuka, bukan materialis kita mau jadi apa? Apa mau buka sendiri aja? Harus ada materialis punya pada. Terlalu juga. Jadi, nah boleh lihat dulu sembahyang tuh awal gini. Nah,
posisi pun nih gitu. Tapi harus kagak terbuka kan jalan. Jika bagian di dalam supaya menghubungkan jendela tadi jadi lawang yang bisa, andai kata ini berjalan mendadak pun bisa melintasi di situ. Dari tutup kan. Jangan dikunci. Misalnya, Kalau tertutup sedikit aja, andai kata kalau ditunjuk itu masih nggak ada apa-apa. misalnya lawangnya di muka itu tuh berarti aman aja lah. Di sini, Ada rumah yang dia tuh kan nggak ada lah. ini kan? Ada itu rumah. Nih. Andai kata di sini ada lawang, Ada di bawahnya lawang. Di sini? Nggak ada rumah. Di sini? Sini lawang, aman. Mana lah? Di sini tertutup maksudnya. Mungkin ada lawangnya di muka soalnya itu kan. Nah, ya di sini kan ada lawang di lah. Nah, ini tertutup tembok. Nah, maka yang di sini sah, yang di sini sah, yang di sini sah, yang di sini sah. Kan kita mendatangi itu maju, geser, maju, geser, maju, geser, maju, geser, maju. Nah, itu logikanya. Di sini kan sah kan? Nih, nah pada sah. Apalagi di sini, biar proyektornya benar-benar di sini. Itu di pintu air sekarang benar-benar. Proyektor kan ada di muka penjara. Sumpah ya orang imam nongol proyektor itu posisi di muka Gus Arudin. Jauh datangan. Aduh, siap. Jadi semalam itu kami sebenarnya di gang keluarga. Jadi gang keluarga itu kayak gang sini. Di situ jalan sekumpul. Di situ jalan sekumpul kayak gitu. Jadi sembahyang ke sini. Kalau mendatangi kok ini kiri, maju, kiri, maju sampai ke ujung situ. Imamnya masih itu. Boleh. Berarti harus kalau ada lawang harus terbuka juga. Harus terbuka. Haul cara aspalin terus dalam rumah. Kita mesti datang semuanya aja ke dalam rumah. Tapi binian di dalam rumah gurunya aja misalkan kayak di rumah. Ya, tadi makanya akan masalah jika itu di dalam rumah, jika posisinya sejajar lawang-lawang tidak lebih maju dari lawang. Kalau sejajar lawang atau mundur dari lawang, boleh-boleh di dalam rumah kalau salah. Atau imamnya di halaman, makmumnya di dalam langgar, sama berlaku ini hukumnya. Pokoknya sepanjang itu bukan masjid, tidak boleh ada gerakan mundur. Hati, sebenarnya ada ya, karena hati-hati melihat kalau kayak gitu nyambung lah dengan imamnya. Meskipun sejajar dengan makmum di situ, meskipun sejajar dengan makmum di situ, tapi seorang tahalan dinding sama. Masjid kok ada. Pada bapak masjid itu pengecualian, itu tempat khusus. Nah di situ bilang, jadi kalau masjid untungnya bisa itikaf. Turun sampai ke atas. Oh meskipun lantai 2, lantai 3 kan masalah. Selama itu masjid meskipun ada bundar, meskipun ada tangga, Bisa ditanam sungai. sungai tidak ada masalah. Makanya tadi antar, tapi ada jembatan kalau. Nah misalnya ini, Jadi jembatannya apa ya? jadi mau di sini sungai, di sini jembatan, di sini mampu lagi. Kiblat di situ misalkan, bisa tuh datang imam geser maju sepanjang ini tidak lebih 150 meter atau kurang, maka pemisah antara di sini kada apa-apa. Tapi kalau sudah selisihnya jembatannya panjang lagi 200 meter, maka makmum di sini paket hubungannya lawan di sini. Kecuali di sini ada maksud banyak di jembatan, maka boleh-boleh juga. Pakai hal tadi ya di jembatan. Yang penting antara makmum di muka kita lawan kita di situ pada boleh terjeda lebih dari 150 meter. Kalau ada jembatan berarti boleh. Iya, mau kena jembatan kayak mana bener lagi imam? Pokoknya nomor awal atau berarti kan nggak ada awal. Nah itu dibahas semua detail, bisa bilang. Kita kasih itu gitu lah. Iya, ini fakta dan fakta banyak terjadi dan kebanyakan korban ini adalah binian. Semua di hal binian ada dalam rumah. Si tuan rumah kada paham masalah bikin, si binian yang datang pun kada bawa bekal juga. Pokoknya kalau hendak apa, biar dia pakai jalan kita sudah turun salam aja ke dalam rumah pulang. Atau kalau hendak salaman semua ya. Di haul tuh bangun dihiga ada orang, dihiga ada. Kita di pohon sini ada masalah.
Dulu. Misalnya di sini imamnya, dulu di rumah. Ada kan yang mundur dulu? Bilangnya mundur ya Pak. Kaza? Itu ya. Selama itu bukan dalam masjid dan ada gerakan mundur, maka sah dan wajib. Meskipun tahu pada marah pergerakan imam, itu ada boleh. Nah, Bu, rumah dulu kan di sini di samping ada pintu, di situ ada pintu. Nah, Misalnya rumah pintu itu kan pasti di sampingnya kan di muka dinding sini pasti dimundur dong ke pintu. Ya. Yang di muka nih. nah. Tapi ada pintu sini, gerakan Nah, aja. makanya itu saya ada itu tadi. Boleh. Boleh. Makanya sebenarnya semuanya aja di sini. Iya, semuanya. Kiblatnya Pak, ini kan sekarang. Ini. Maka sah di dalam teras tuh, sah dalam pagar tuh. Di dalam pagar Pak. Dalam rumah, nah itu ada dinding itu, memang ada lawang tuh, ada dinding itu. Yang dibuka lawang di sebelah sini. Kenapa? Karena ini mundur tadi gitu. Kayak itu nah. Misalkan ya, nah itu kan mundur. Berarti pagar apa? Bukan dinding, berarti pagar. Pagar sama hukumnya selama itu kalau mau dilewati, maka hukumnya mendinding antara makmum sebelah dengan makmum sebelahnya. Ya tidak. Tapi ini pagarnya buka lah dulu. Nah, di sini ada nggak? Ada di samping sini. Oh, ada. Ada apa? Ini kan bukanya kan buka semua nih di muka nih. Yang penting kadang gerakan mundur tahalang. Kenapa? Ada saja. Ya tadi kalau di rumah dulu tahu. Nah, bisa bermasalah. Bisa bermasalah dan rumah itu bisa bermasalah. Cuma kan dulu di sini kan ada pintunya di samping sini dibuka. Mana? Pintunya. Satu kali itu. Nah, di sini memang terbuka, di dalam rumah mendinding mahal lagi ada. Nah, mendinding mahal lagi biar di sini terbuka ya harus ada. Walaupun Jadi gerakannya penghubungan sudah dibuka, dinding pemisahnya sudah dibuka lowongan sini, di situ dibuka. Nah, di dalam rumah apakah ada gerakan mundur atau ada? Itu juga. Meskipun jaraknya dekat makmum di sini dalam situ mana ada sampai 150 lebih. Tapi karena ada dinding yang menghalangi gerakan berjalan tadi, maka di situ mengganggu sah padanya seperti yang berjalan tadi. jadi orang itu Pak kira-kira Kalau di halaman kita sah, kalau dalam rumah bisa bermasalah. menurut yang bilang Tirai kan mengganggu, tirai kan bisa digeser. Kalau pengen bisa kan? Nanti kata berjalan adalah kiblat ke situ. Bisa digeser ya. Kayak itu lah kalau ditunjuk, maka di situ ada permanen. kait atas bawah Kan bapak, kayak itu. maksa Karena itu bisa digeser. Kalau pagar tadi mana bisa digeser? Sudah bangunan permanen. Nah, misalnya itu penghubung mana? Kan pakai itu begini biasanya. Itu ambil kata tahan sekat itu boleh ya kadang enggak. Wah, bedanya masjid sama musola apa Ustaz? ya tadi di akad wakafnya itu. Ini diakatakan sebagai masjid, pokoknya di masjid. Dan masjid tidak harus berupa bangunan. Ini tanah wakaf bapak jadi masjid. Nah, maka kalau boleh kami di sini, oleh sini udah boleh. Karena sudah diwakafkan jadi masjid. Jadi masjid itu ada terbentuk hanya berbentuk bangunan fisik kan. Meskipun tanahnya yang sudah diwakafkan jadi masjid, nah hati-hati sudah. Boleh cari masjid di situ, meskipun tanahnya. Dari niat kamu dari Iya. Dari akad tuh lapas pembelaan ini. yang mulak seorang ternyata tanpa seorang. Iya, sekarang penting kalau ada kata-kata Tapi begini. apa langgar aja langgarnya berarti lah. Iya. Enggak nak. Nggak baca gitu lah. Oke, taruh sambil. Sebelum mandi dengan diri melaksanakan hadas. Nah, mana tadi? 10. Mandi dengan niat mengangkatkan hadas. Karena sedang haid, maka pada boleh mandi haid. Karena haid itu mulai hadas besar, mandi hendak mengangkat hadas besar. Dalam waktu yang bersamaan satu waktu terjadi, nang ini hendak disucikan hadas besar, nang ini mulai sebab hadas besar, maka garawat. Sebagaimana tadi orang bahasa dua lagi ini, itu paling nyaman contohnya menyontoh apa? Lagi bergerak kayak ini sambil berwudu ya. Kita juga orang lagi berkumpul lagi gini, lagi masuk sambil mandi. Karena apa? Ini yang mulai hadas besar, mandi hendak makan hadas besar, kalau kebaca lagi. Karena apa? Kayak itu dia kalau lagi haid hendak berwudu. Karena apa juga? Karena haid membatalkan wudu hendak makan hadas kecil. Karena apa? Dalam satu waktu bersamaan terjadi. Kayak itu dia hadas besar tadi.
lagi ini misalnya lagi tetangga itu aja anak mandi junub. Kalau enggak, karena ini mulahan junubnya ini lagi terjadi nih, sebabnya itu lagi terjadi. Jadi buat apa mandi tadi dijauhi? Oke, terus 11 ditalak oleh suaminya, ke-12 ini tuh ditalak oleh suaminya tapi sah. Jadi ini hanya larangan untuk si laki. Jadi kalau lakinya mentalak bininya di saat dia sedang haid, sah talaknya, tapi berdosa lakinya. Kenapa? Pas pakai haram gitu. Nah, haram bagi si laki. Tapi jatuh talak. Jatuh talaknya. Karena memperpanjang masa iddah. Karena haidnya lagi haid tadi kan dihitung tuh. Tapi itu loh kalau misalnya kan mandi itu kan lahir lah. Hmm. Kalau udah menalak itu tuh harus ada saksi kah atau Ada banyak dua-duaan aja. Yang penting kalimat itu ucap dan jelas kata-katanya talak, maka jelas talak aja. Misalnya anak apa ikan Kalau anak apa itu mana? anak apa gitu. Tapi kalau kata-katanya masih ambigu, masih mau sambar. Ikan beli di sana, kalau masalah beli di sana, udah ikan. Itu kan apakah menyuruh apa maksud hati si laki itu talak atau kan ada? Nah makanya si laki itu pemikiran bilang waktu menyambut tadi niat talak atau ada? Kalau niat talak, itu talaknya. Kalau ada niat talak hanya menggugui bini dia, belum sudah yang mana? Maupun ini tidak salah. Maka ada jatuh talaknya jika tanpa ada kosong, tanpa ada niat untuk mentalak tadi. Makanya tadi kalau kata-katanya sobek atau jelas maka jatuh talaknya. Tapi kalau kata-katanya ambigu, kalau jelas itu beli sudah ada mana tuh baju apa ini belum balik, nah maka itu bisa bermakna mengusir atau syariahnya atau bisa bermakna menjatuhkan talak. Itu tergantung lakinya tadi dalam hatinya tadi ada niat mentalak atau ada. Kalau anak apa ikan itu takut lah. Enggak. Kenapa bakso ini ya? Kenapa bakso? Jatuh meskipun kata-katanya bulik tiga dia. Kata-katanya biasa. Makanya hati-hati, mau sudah besarkan di rumah berjauh gitu sih. Harus dilawan. Kalau sehari kan kalau lihat bawa. Dari sini rumah kebanyakan lah itu dia. Bila bini itu turun pada rumah jauh udah salah pada lihat kata anak menghindari apa karena biasa. Menghindari masalah yang lebih besar, dapat modal yang lebih kecil, mending menghindari. Misalnya pakai kan turun dari maksud hati itu kan berjalan itu mendingan sih kira kan jadi demi untuk menghindari modal lebih gana, mending keluar damai yang ini rame kan lagi itu. Misalnya nggak sadar kan turun apa itu baru lagi lah kan apa mau bakal menghadapi kalau berpisah. kecuali misalnya bilang turun ini kan benar cerai. Nah, jelas terang rasanya. Berarti syarat talak jatuh dengan syarat hikam keluar rumah. Nah, makanya hanya aja gini, aku lagi ceraikan aku. itu sudah mana tuh? Ini adalah salah kita bocahnya. Nah, niatnya apa dulu? Niatnya belum, karena kata-katanya kan ada kata-kata talak tadi. Ayuh tadi, apakah niat ayuh tersarai kan? Apakah ayuh ikam dicerai sebagaimana kahan ikam tadi? Nah itu makanya hati-hati kan, orang emosinya kan kadang terkontrol. Berarti Niatnya berkelahi 3 kali nih gitu, kalau tidak usah 3 kan dulu. Nah ini berkelahi. Apa jangan dia beli sana beli ya karena mengantar kan pada kita nikah dengan menyampaikan itu misalnya menolak temen emosi deh. Terus sekali dia jatuh lah tapi enggak seminggu lagi berkelahi. Ada kan ikamnya. berarti memberikan pula seminggu lah. Berarti hincang aja gitu ya kan. Tentang ini lagi sih dari gitu. 3 kali berkelahi itu lah kan banyak kan. Kita dulu berkelahi itu ini kan bila bisa cerai udah talak tapi balik lagi kayak apa tuh harus ada saksi. Sepanjang masa idahnya belum lewat, kita publikkan pulang aja. Hari ini berkelahi. Esok membaikan apa? Kalau nyaman juga di sini aja. Baju pintar nyaman bisa. Kalau udah bisa laki aja. Jadi jarak kita memberikan saja. Meskipun tidak sama aja bisa aja. Itu Harus sebagai ada saksi? Enggak. Itu kan betul tadi kan sudah parah. Pada ingat jawaban kena ini tetap menang lagi sini. Umpamanya Itu kan sampai berkelahi kan ada orang itu sampai berkelahi ya udah nah, itulah lelaki yang ngocok gitu tuh. Ini mengancam kita hanya dengan kata-kata cerai.
Itu ada laki-laki pengecut itu. Kalau bibinian kada bagus jadi baik bibiniannya bukan dengan dicerai. Oke siap. Banyak lah kadang emosi, cuman emosi itu masih kalau menahan dialog, maksudnya tuh cerai, anak, maksudnya 4-5. Makanya kalau laki bininya nongkrong mamayan masih nyaman aja. Tapi kalau lakinya nongkrong mamayan, bininya penyambar, hati-hati berlahir. Kalau dia menjauh gitu nah, mana aja. Aja biar ngajurin HP-nya main game gitu. Aku menjauh tuh kan sebenarnya berlangsung banget kan terusnya. Pasti kamu turun ya, entah besar kamu dapat. Ini kebab nikah gitu. Tapi belum begitu. 12. Itu barang yang antara pusat dan bentuknya yang tiada berlatih dan jika tiada dengan diri sekalipun. Nah, meskipun kan ada sahabat menyentuh anggota badan yang antara lindung lawan pusat tadi itu kada boleh karena dengan bersenang-senang di wilayah itu bisa memancing si bininya atau memancing si lakinya untuk melangkah lebih jauh. 13. Waktu jika dengan berlatih sekalipun. Meskipun bukan kondom, tapi masuk. Tapi kalau ini ya, ini yang kepalanya, siapanya, yang masuk setengahnya aja, ini kada masalah lagi. Itu ada di sembilan Imam Nawawi mengatakan, andai kata akan terjadi sebagian penyalam, setengah aja atau sini aja, asal mencapai aja. Maka kada hukum jimanya. Jadi hukum jimanya adalah masuknya seluruh syafah, masuknya sedikit kepala. Jadi kalau kayak ini aja, andai kata puasa, siang puasa, bini lakinya lawas sudah misalkan pelaut misalnya sudah setahun kita datang masuk puasa, anda bersenang-senang. Ada ulama yang membolehkan. Kalau mungkin tadi kada boleh bersenang-senang antara pusat dan lutut. Ada ulama lain mengenai Imam Nawawi kah? Ada saya bilang bolehnya bersenang-senang di wilayah yang di dalam situ tadi sepanjang kada terjadi persetubuhan. Jadi kalau yang kayak dia ada masalah. Misalkan dimasukkan setengah pas lagi siang puasa, cabutnya bininya kada berhadas besar, si lakinya kada berhadas besar. Tapi batal puasa bininya karena masuk sesuatu pada lubang. Meskipun bisa batal kada jima dan kada dapat kafarat puasa 2 bulan betul-betul, tapi batal puasanya sebab masuknya benda ke dalam lubang. Dan dia kada wajib mandi, lakinya kada wajib mandi karena nang wajib mandi itu adalah masuk ke sebijian kepalanya tadi masuk sebijian tinggal maka wajib mandi. Kalau setengahnya aja masuk kada wajib mandi, apalagi kayak gitu ya. Lumayan kok. Kalau misalnya terjadi berarti membayar kafarat. Nah, jika masuk meskipun ke dalam wanita masuk sedikit. Nah, misalnya kafarat itu pada dibayar, kalau misalnya orang ada tahu bahwa itu berdosa, misalnya saat melakukan hubungan, hanya orang bayar kafarat, biasanya kan bayar itu kayak melipat-lipat kayak bulan puasa jualan. Jika masih sama, jika tahunan jualan. Jika kalau puasa kan saya tahu. Ada di situ kafar itu bisa dilihat daripada nang wajib bayar kafar 2 bulan puasa itu hanya si laki-laki, bukan si bibi. Aman berarti. Aman. Karena itu puasanya 2 bulan betul-betul. Kawalah bini betul-betul tanpa diselangi haid. Tapi kan bisa diganti itu Ustaz. Nah, makanya ini urutannya harus sesuai urutan. Ada memberi makan. Iya itu jika puasa kada mampunya hanya nang memberi makan itu. Kalau memang faktanya masih kau puasa, ya tetap aja puasa dulu. Budak sudah kada ada lagi kan? Puasa 2 bulan betul-betul. Itu kita bisa bilang tadi puasa yang wajib puasa 2 bulan itu hanya si lakinya, bukan si bininya. Berarti bila ada satu puasa membayar itu yang laki. Nah, yang mau memberi makan 60 juta itu. Nah, tapi misalnya yang ada tahu berdibayar itu kayak gimana dari dia itu kan lipat-lipat aja jadinya bila ada dibayar puasa. Wah, kayak mau Kira dia orang itu ada ketiga. Apakah berbeda sebagaimana hukum berpuasa atau kada? Kan puasa itu per tahun kan puasa setiap tahun. Kira bisa menjadi jawaban. Kita sih. Dan apabila putus darah haid atau nifas, maka tiada halang segala perkara yang demikian itu sebelum mandi atau tayamum, melainkan 3 perkara, yaitu puasa dan talak dan mandi dengan niat mengangkat hadas. Jadi misalkan subuh sampai jam 4 api haid, belum mandi, pas
berniatnya sebelum mandi berniat sudah apa nih puasa sehari sebelum subuh tadi sampai, maka sah aja puasanya meskipun mandi wajibnya setelah azan subuh. Jadi puasa karena ada sama kawan lawan mandi. Jadi boleh-boleh misalkan junubnya sebelum subuh, mandi wajibnya setelah subuh, sah saja. Yang penting ada memalamkan niat. Yang penting niat itu niat puasa ada dilintaskan sebelum subuh. Itu ya. Makanya jadi kada halal semua di atas kecuali puasa boleh meskipun belum mandi wajib. Karena puasa sah meskipun mandi wajibnya imbas subuh. Berarti kalau orang kesalahan mandi wajib, Kesalahan puasanya mandi wajib? sah. Misalnya ada cara mandi wajib ini ya, ternyata mandi wajib itu kan nggak sah. Kan puasa kita kan puasa. Berarti yang ada masalah itu dengan sholatnya lah. Soalnya kan puasa tuh ada yang wajib mandi dulu baru puasa. Puasa boleh dalam keadaan hadis kecil, puasa boleh meskipun masih hadis besar belum tangkap dengan sebab belum mandi dari sah puasanya. Berarti kan masalahnya tuh di sholat lah. Iya, masalahnya di sembahyang. Iya. Atau ditalak tadi, meskipun dia belum mandi wajib ditalak lagi ya boleh, karena jelas sudah sucinya. Dan mandi boleh, mandi dengan niat makan hadis boleh. Imbas sudah tutup darahnya api. Nah kebalikannya tadi kalau sedang lagi haid maka kalau boleh mandi wajib. Tapi kalau sudah haidnya sudah api maka menjadi bolehlah si mandi tadi. Itu aja wudu. Ketika dia sedang haid kada boleh wudu. Ketika dia sudah tunai haid bolehnya wudu. Karena keberadaan haid tadi mengulah hadas kecil dan mengulah hadas besar. Jadi buat apa orang lagi haid wudu sedangkan dia haidnya mengulah wudunya batal. Tapi menjadi boleh inya wudu, nangkaya wudu tanpa ada niat dulu. Inya membasuh rumah tanpa ada niat dulu. Basuh tangan tanpa ada niat dulu. Basuh tangan tanpa ada niat dulu. Boleh semua. Nangkayanya wudu, tapi karena sebabnya ada niat makanya pakai pada wudu. Jadi boleh-boleh kalau orang sudah terbiasa mulai biasanya kalau lagi kena haid wudu mana gunanya. Boleh-boleh aja, tapi tanpa ada niat, tanpa niat wudu. Hanya membasuh rumah, membasuh semua anggota wudu tanpa niat ibadah. Nah kalau mau beli orang garing, garingnya berapa? Kalau nak beli banduk di sini. Ada? Beli apa? Penyampaian barunya kan? Itu tuh artinya membasuh kan dianduk. Simbol sekali biasanya. Dari atas kan simbol bisa habis itu dianduk itu artinya membasuh kan mengusap. Sekali lagi dia misalnya tangan kan basuh lagi. Kan mustakmal orang senang. Membasuh kau gitu. Bayi itu ada yang dipicik ada. Itu membasuh. Tapi kalau menyapu kepala, ini asal, ini basah. Bodoh. Sah menyapu. Jadi menyapu itu banyak kalau lain tuh. Tapi kalau mengalir itu meskipun lewat tisu, nah diudukan di muha bayi misalnya dipicik. Nah, sah bodoh. Oh, berarti kayak anduk tuh dipicik. Dipicik supaya ini ada aliran bayi tadi. Nah ini adalah membasuhan. Nah ada bayi di pikiran. Tapi kalau ini, nah mana ada bayi gugur. Makanya aku nyapu. Jadi bayinya berjalan kalau mengalir itu apakah dengan perantara tisu, apakah perantara anduk, lalu dipicik kanan diudukan liternya. Biar berniat baik. Jadi jangan nanti seorang membasuh makan. Si orang itu paham mana berniat dulu pulang. Dibenahi dia berniat supaya ada niat non basuhan bayi tadi tapi satu waktu maka sah basuhan semua. Berarti harus ditetes dulu Pak atau sambil anduk itu ditekan gitu? Terserah. Yang penting bayi tadi Ditekan tuh. keluar. Apakah dengan dipicik? Apakah dengan di sini? Apakah dengan anduk yang menempel sudah menempel lalu dikit? Apakah dikitnya di berdekatan belum sampai lagi dikit? Yang penting banyak ini datangnya bukan dengan sapuan. Nah sampai itu lagi pada kemudian cuman asal wujud aja pas pada lagi rasanya kan kayak gitu. Nah itu salah misalnya kan ini kami kalau Ustaz habis itu sapu kan kami itu pakai lekarin lah bakal sudah kan kakinya tuh habis itu kan puyun sapu ulang nih yang di kami yang karim tadi tuh malah nah itu tuh itu lah maksud tadi itu diguyur dulu banyunya diguyur banyu artinya itu membasuh jadinya adun kan kaminya merata itu membasuh lah itu masih ada kayak yang kedua tadi masih ada sisa-sisa lekat-lekat kami nggak di lantai tadi ada bulan 3-4 kali kenapa? Kalau dengan sekali ya itu sudah kan andai kata di Jawa sudah kami
Kalau dia lekat-lekatnya lagi maka hukumnya sudah biar sekali guyur ya boy, bukan masalah. Ada masuk kecil itu harus dikebuyur dan kalau angkat itu jarak dulu basah. Nah sekarang itu sudah lu angkat nih kami nih, lalu laknya ini kan lu basuh, keraskan masih basah nih, lu lap. Itu kan lu basuh lagi nih sampai kali kan dulu, lu lap lagi masuk kecil itu diguyur. Makanya mensucikan najis adalah dengan dibasuh. Berarti Kalau itu lap sampai itu melap, menyapu namanya. ada Bukan basuh. ambil angkat itu nah. Tapi bajunya keluar ada. Keluar cuman kan yang belum serat itu Nah, berarti basah. penyapu namanya. Berarti ini basah nih. Basah, maka terpindah lah najis yang di lantai terpindah ke anduk lagi. Nah, makanya malam tadi kamu di Trikora, ibu-ibu misalkan binian WC pada hajat kecil, misalkan kondisi apa tisu sebutin itu. Kan keluar kami di sini gelap, anggap di sini lupa. Tisu sebutin kan, itu kan di sisi ada tisu sebutin kantongnya. Gila. Nah maka hanya bebas. Nah, anggap basah di sini, satu titik di sini. Nah gitu aja. Garing itulah hendak basuh barunya najis cakapnya. Ada aqua tertinggal di luar. Jadi kalau sudah kemaluan garing, masa nggak selalu najis nggak selalu tadi? Garing lawan garing terpindah dengan najisnya. Kata keluar aja jalan. Jadi yang di kemaluan tadi sudah garing, pasang selalu dalam keluar ya. Aqua tadi mana aja dan aqua. Kalau yang saya berdiri atau itu genangan di sini, aliran ke sini tuh, suci ya, dan baju bekasnya musta'mal, baju musta'mal nanti kata mau basah ada tina, ada di sini ada, di sini ada. Ini kalau baju besarnya sembahyang, kan musta'mal aja, karena najisnya sudah hukumnya tadi di sini. Nah, ini bisa kan begini, jangan hanya katujuh HP aja, tisu banyak meja, tisu sering buat itu. Kalau kondisinya baju najis kan atau bajunya mati karena warna basuh, maka dikondisikan gitu ya. Kalau ini musim begini, banyak orang juga kasih dikena banyak sih belum dikena, sedang baju sedikit, maka pakai tisu aja. Nah, hukumnya apa najisnya? Apakah waktu di WC itu sambil menunggu aliran suci ya? Nah, baju sisanya tadi sumber apa? Bekas najis tadi. Oh berarti itu harus belum sebuah biasa lah. Iya. Karena belum angkat gelap. Kadang dilap pun tidak apa-apa lagi kan? Punya mustahil aja. Ada karena kan angkat hujan. Nah, itu kan efek lain. Nah, jelas kalau sudah hukumnya, najisnya hukumnya, lalu dia dilakukan baju, maka suci lah sudah tempat tadi termasuk bajunya suci juga. Tapi karena efek tegelingsir tadi maka dilap jangan masalah. Andai kata ada dilap juga Baju itu harus menutupi semua yang pernah terlihat. betul. Andai kata area najisnya 2 cm x 2 cm, maka wajib basuhan tadi harus melebihi itu. Harus menggenang di situ berarti. Iya. Menggenang dulu, digenangin, lalu diangkat pakai lap. Betul. Betul. Allah. sedikit sadar. Baca sedikit. Misalnya Berundang atau perempuan yang haid itu dosa besar, sama ada pada ketika belum putus dengannya atau kemudian daripada putusnya. Maka barang siapa mengharuskan waktu perempuan yang haid itu jadilah yang kafir. boleh aja dia boleh gini pas lagi haid ya, maka kafir ya. Tapi kalau dalam aja paham, itu haid itu maksimal hanya 10 aja. 10 hari aja. Jadi andai katanya menghalalkan hubungan jima di sini di padang halal, maka akan jadi kafir. Tapi kalau di padang halal di sini, nah jadi kafir. Karena ulama sepakat pada haramnya. Tapi kalau di sini ulama masih ada hilaf. Termasuk Imam Hanafi ini karena wilayah haid lagi, wilayah haid jadi masuk 10 harinya, maksimal haid 10 hari. Ya. Terus. Demikianlah kata si Ibnu Al-Muqri dan Senamri dan kata Ini ada catatan.
bermula mewatok atau menjima perempuan yang sedang haid itu dosa besar. Sama ada pada ketika belum putus darahnya, pas lagi ada darah, ya, itu jangan dikumpuli. Atau kemudian dari putusnya, atau imbas sudah rampih, ditambahin dan belum mandi wajib, nah ditambahin. Atau kemudian atau setelah daripada putus haidnya, tapi belum mandi wajib, lalu dikumpulinya, nah itu kalau begitu. Ya. Terus. Dan kata Imam Al-Ghazali dan Syekh Ibnu Hajar, mewatok perempuan yang haid itu mewarisi penyakit juzam pada anaknya dan mewarisi penyakit yang sangat keras pada yang mewatok dia. Penyakit kelamin, juzam itu kusta. Sebelumnya sunat bagi yang mewatok perempuan haid dan sehajanya lagi tahu akan harumnya memberi sedekah dengan 1 miskol emas atau perak jika diwatoknya pada permulaan datang darah lagi kuatnya. Nah itu kalau ini kayak sunnah bagi sanksi bagi si laki. Jadi ketika dia menjima perempuan yang lagi haid dan di situ lagi awal-awal deras-deras di awal-awal haidnya, maka ini sunnah untuk bersedekah seharga 1 miskol emas. Semiskol sekitar 5 gram. 5 gram emas apa nilainya itu? Nah, sunnah bersedekah itu dengan 1 miskol emas atau perak jika diwatoknya atau jika dijimanya perempuan tadi pada permulaan datang darah lagi atau sedang kuat-kuatnya, dan mengambil sedekah dengan setengah miskol, berarti sekitar 2,5 gram. Kalau berarti dulu 1 miskol itu 3,44 gram. Ini dulu berarti waktu lagi 1 miskol itu sini 3,440 gram atau lebih kurang 3,5 gram ini. Nah, 1 miskol terus. Dan memberi sedekah dalam setengah miskol jika diwatoknya itu pada kesudahan datang darah pada ketika goibnya. Dan demikian lagi kemudian daripada putusnya darah dan dahulu daripada mandi. Nah, imbang aktif darahnya keluar tapi belum mandi wajib, diwatoknya juga, maka sunnah dia untuk memberi setengah miskol dari bersedekah. Sudah aktif haid tapi belum mandi wajib, dikumpuli sudah, maka sunnahnya memberi setengah miskol dari. Sebagaimana ketika dia mewatok ketika sudah darah tadi sudah mulai dari lemah. Masalah, jikalau berhamil istri akan suaminya dengan haid dirinya, maka didustakannya oleh suaminya, tiadalah haram mewatok dia, dan karena terkadang adalah perempuan itu bantahan menegakkan hak suaminya. Apalagi haid itu indah dikumpulin Rasulullah tadi. Adapun jika dibenarkannya oleh suaminya akan habarnya, maka haramlah atasnya mewatok dia. Oh iya. Jadi apakah suami dipercaya atau ada, maka di situ ada dua kondisi. Kalau laki tidak dipercaya maka halalin kumpuli. Kadang-kadang jadi itu hanya bantahan si lakinya supaya anak dikumpuli alasannya. Masalah, jika dibenarkan oleh suaminya akan habar istrinya dengan haid dan didakwa oleh suami putus haidnya, maka kata istrinya, haidku belum putus, niscaya diterimalah kata istrinya. Iya, lakinya kan dipercaya, bini sudah mulai apa haidnya. Karena dipercaya lakinya, begitu bininya aku aslinya belum putus lagi haid kerja, maka yang dipakai adalah perkataan bininya tadi yang biasa. Kelihatannya belum masih ada. Tiada makruh bagi perempuan yang haid memasak makan makanan, dan tiada makruh bagi lainnya memakai dan memakan barang yang disentuhnya daripada pakaian dan makanan dan lainnya. Iya, boleh juga minum haid memasak pada tercela dimakan makanan masakan tadi, atau goreng bilang atau dihijaran itu pada najis awalnya, ada masalah. Allah.